Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ramli di Bincang Santai atau BST Podcast Kemenak Hulu Sungai Tengah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki atau menjumpai Hari Raya Idul Adha atau biasa dikenal dengan Hari Raya Korban. Nah, untuk membahas ini kita telah menghadirkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kiai Haji Muhammad Khairuddin LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ini lagi puasa ya? Iya. Alhamdulillah. Padahal kita sudah disediakan air ini dari Kapi Helios ini. Iya, terima kasih. Nanti untuk buka puasa aja ya. Terima kasih. Baiklah, di masyarakat banyak pertanyaan-pertanyaan terkait ibadah korban ini. Nah, untuk itu kita minta penjelasan atau keterangan dari Ustadz. Mungkin apa sih ibadah korban ini? Apakah wajib atau sunnah atau mungkin sejarahnya bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Tentang ibadah kurban sebagaimana yang akan kita jalani ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam surah Al-Kautsar ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, di sini salah satu ayat yang menyuruh kepada kita untuk berkurban karena Allah sudah sangat-sangat banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan yang lain sebagainya. Nah, disinilah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan cara berkurban. Kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bukan wajib ya? Bukan. Sunnah muakkadah bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Ada pengecualiannya ya? Ya. Ini bukan sembarang orang. Oleh karena itu, ada yang bertanya bahkan di masyarakat, boleh nggak kurban itu hutang? Ya. Nah, jawabannya boleh asal sanggup membayar. Itu asal sanggup membayar. Nah, oleh karena itu kategori mampu tadi, itu batasan mampunya itu mampu si orang tadi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama hari raya. Ya, intinya kebutuhan pokok, ada uang lebih, ada kemampuan lebih. Nah, di situ berarti orang itu sudah disunnahkan. Nah, di sini adalah sunnah ini dalam artian sunnah kifayah bagi setiap anggota keluarga yang mempunyai kemampuan tadi. Misal contoh, dalam satu rumah, dalam satu keluarga itu ada yang berkurban satu orang saja, berarti sudah gugur sunnah kifayah bagi yang lainnya. Artinya bukan seluruh keluarga itu disunahkan ya. Artinya cukup satu orang ya. Itu ya sunnah kolektif lah, sunnah kifayah tadi. Jadi namun kalau di tahun berikutnya si orang ini mempunyai kelebihan harta lagi, disunnahkan lagi. Jadi al-udhiyah kurban itu afdalu minas sadaqah, lebih afdal dari sedekah. Artinya tiap tahun kita boleh ya. Memang sangat dianjurkan, dianjurkan tadi. Nah, tiap tahun kalau ada kemampuan tadi atau kelebihan harta itu memang sangat dianjurkan atau hukumnya sunnah muakkadah. Oke. Ini guru, gimana kalau kan saya ini kan belum
belum akikah. Iya. Kemudian korban ini, yang mana yang didahulukan ini? Atau korban atau akikah dulu? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kadang-kadang di masyarakat juga kita melihat ada, katanya saya tahun ini dapat mau kurban, tapi dulu waktu kecil belum akikah sampai sekarang. Nah, ini mana yang didahulukan? Nah, kalau memang kita melihat waktunya, dilihat dulu waktunya. Kalau kita melihat waktu, itu yang jelas yang didahulukan itu adalah akikah dulu. Akikah dulu ya. Nah, jadi akikah itu kan disunnahkan bagi orang tuanya. Ini sama-sama sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Karena di atas sunnah muakkad wajib. Ya. Nah, jadi akikah sunnah muakkadah bagi yang mampu juga, bagi orang tua si anak tadi. Jadi akikah ini disunnahkan ketika anak berumur 7 hari. Jadi di hari ke-7 sunnah diakikahi. Kalau tidak mampu bisa di hari ke-14 atau tidak mampu juga di hari ke-14, hari ke-21, 28 dan seterusnya sampai balik, sampai dewasa. Artinya orang tuanya sudah meninggal, kita sudah dewasa, akikahnya belum, artinya akikah dulu ya sebelum korban ya. Ya, berarti ini gini. Kalau sampai dewasa tadi kan masih belum akikah, berarti gugurlah kesunnahan orang tuanya mengakikahi anaknya. Oh gitu ya. Nah, gugurlah kesunahan, bukan kewajiban. Kesunahan orang tuanya untuk mengakikahi anaknya. Nah, berarti si anak kalau sudah dewasa, apalagi ujar orang Banjar tuh bercari seorang, sudah bekerja sendiri, berarti apa? Berarti akikah sendiri lah. Oh gitu. Begini, misal ini kan di masyarakat ini kan korban 1 ekor sapi ya misalnya. Itu kan untuk berapa orang? 7 ya kalau nggak salah 7. Ya. Nah, misalnya kan ada yang 1 orang ini anggota ini yang belum akikah. Nah, dia ikut nebeng di korban itu, gimana itu? Apakah boleh digabung akikah dengan korban? Karena 1 sapi aja gitu. Oh ya, kita kembali ke akikah tadi ya. Iya. Akikah tadi kan sunnah sampai kesunnahannya itu sampai dewasa. Iya. Bagi orang tuanya. Setelah dewasa itu berarti gugur kesunahan orang tuanya untuk mengakikah anaknya. Berarti akikah sendiri si orang tadi karena sudah mampu, sudah dewasa itu. Nah, kemudian kalau orang itu belum, artinya akikah belum, kurban belum, mana yang didahulukan? Ini lihatlah waktunya. Lihat waktu. Kalau waktu kurban ya kurban yang sunnah. Berarti tanggal 10, Zulhijjah, 11, 12, 13. Selain daripada itu berarti akikah yang sunnah. Memang bagusnya sih dua-duanya. Nah, dua-duanya. Tapi kalau tidak mampu ya pilihlah waktunya pilihlah salah satunya sesuai dengan waktunya. Kalau waktu kurban ya kurbannya afdal. Kalau selain pada waktu kurban berarti akikah yang afdal. Nah, kemudian tadi terkait pertanyaan tadi. Bagaimana kalau 1 ekor sapi itu kan 7 bagian gitu. Ada yang niat kurban, ada yang niat akikah. Nah, ini kadang-kadang terjadi juga di masyarakat. Ya, kalau kita lihat meskipun sama-sama sunnah muakkadah, sama-sama sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, di sini kan beda, waktunya beda. Kemudian niatnya pun juga beda. Namun di sini ada perbedaan. Contoh, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau berpendapat tidak sah, kata beliau. Nah, namun halnya ini dalam ruang lingkup mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau mazhab Hambali itu memperbolehkan. Bahkan satu hewan itu ada niat kurban, ada niat akikah digabung sah. Nah, kalau dalam ruang lingkup mazhab kita ini ada perbedaan pendapat para ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau berpendapat itu tidak sah. Nggak boleh ya? Ya. Di dalam satu digabung niat ataupun dalam 1 ekor sapi tadi. Namun kalau pendapat yang lain, contoh pendapat Imam Ar-Ramli. Nah, pendapat Imam Ar-Ramli, beliau ini ulama besar juga dalam mazhab Syafi'i. Beliau, bukan saya ya. Iya. Kebetulan nama sampean kan Ramli juga sama. Jadi kata Imam Ramli boleh memperbolehkan
dalam satu ekor sapi ada yang niat kurban, ada yang niat akikah, ataupun niat yang lainnya boleh dalam satu hewan tadi, asal tadi memenuhi 7 bagian tadi. Iya. Artinya dia satu orang untuk niat akikah ya. Namun kalau saran, Iya. karena ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam mazhab kita Syafi'i, disarankan sebaiknya dipisah. Iya. Sebaiknya dipisah. Kalau kurban ya kurban, kalau akikah ya akikah. Iya. Itu lebih baik. Iya. Namun bukan berarti tidak boleh sama sekali, bukan ya, karena ada tadi pendapat Imam Ar-Ramli yang memperbolehkan. Nah, jadi kenapa saran dipisah tadi? Karena kesunahan meskipun tadi sama-sama sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, namun dari kesunahan akikah dan kesunahan kurban ini berbeda. Contoh, kurban itu disunnahkan dagingnya dibagikan dalam keadaan mentah. Sedangkan akikah ini sunnahnya dagingnya dibagikan dalam keadaan masak. Sudah masak. Nah, jadi itu perbedaannya. Satu. Kemudian yang kedua, sunnahnya akikah ini tulangnya itu, kalau ajar orang Banjar itu apa? Jangan dicancang, jangan dihancurkan, dipatahkan apa itu. Kenapa? Ini tafa'ulannya, artinya harapannya, doanya, mudah-mudahan anak yang diakikahi tadi tulangnya kuat, badannya sehat. Nah, itu kan ada hikmah-hikmah tersendiri. Ada hikmah-hikmah tersendiri di situ. Sedangkan kurban ya bebas, mau dicancang mau diapa bebas. Nah, ini kan yang jadi polemik ini nanti, satu sapi ada yang niat kurban, ada yang niat akikah. Kata yang niat akikah, jangan dicancang itu tulangnya. Saya kan akikah katanya teh. Nah, kalau yang kurban bilangnya gini, terserah bebas, mau cancang mau apa itu bebas, saya kan kurban. Nah, ini kan udah beda pendapat, beda tujuan itu. Nah, kemudian yang ketiga sunnah akikah ini, sunnahnya itu dagingnya tadi kan dimasak. Nah, masakannya sunnahnya itu sunnahnya dengan masakan yang manis. Tafa'ulannya, harapan doanya mudah-mudahan anak yang diakikahi tadi akhlaknya manis, akhlaknya baik. Nah, jadi artinya ada hikmah-hikmah. Iya, hikmah tersendiri. Tapi ada juga yang ngomong ini, bertanya, kemarin kita mengakikahi anak kami, katanya itu dagingnya kita bikin sate itu. Berarti apakah akhlak anak kami hangus gitu? Enggak, ya itu kan dalam artian bentuk tafa'ulan harapan kita. Kalau mau dibikin sate, mau dibikin apa masakannya ya bebas, boleh sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi dalam artian kalau mau masakan manis, tafa'ulannya, harapan doanya itu mudah-mudahan anak yang diakikahi tadi akhlaknya manis, akhlaknya baik. Nah, itu diantara sedikit dari hikmah-hikmah. Kenapa saran saja tadi, saran sebaiknya dipisah. Kurban, akikah, karena kesunahannya beda. Kesunahannya beda. Tapi toh kalau mau menggabung juga, berarti kita mengambil pendapat Imam Ar-Ramli tadi. Ustaz, ini kan ada nih di masyarakat yang bertanya, gimana sih kalau korban itu untuk anak-anak yang belum balik? Apakah boleh gitu? Syarat-syarat kurban diantaranya itu adalah tidak dalam artian pertanyaan di masyarakat tadi, apakah sah kurban untuk diniatkan untuk anak? Nah, untuk anak-anak, jawabannya itu belum disunahkan lagi. Untuk anak-anak belum disunahkan. Namun toh kalau mau juga, kadang-kadang kan ada orang tuanya mempunyai harta kelebihan harta, aku untuk anakku. Nah, kalau dijawab sah atau enggak? Jawabannya sah. Tapi belum disunahkan. Nah, namun kalau orang tuanya mau juga tadi sah secara hukum, berarti orang tuanya atau walinya tadi yang meniatkan kurban tadi untuk anaknya. Sebagaimana juga ini kan untuk anak, sebagaimana untuk orang yang meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal? Nah, orang meninggal dunia itu apakah ada kurban untuk orang yang meninggal? Jawabannya
selama tidak ada wasiat berarti ya tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Namun toh kalau mau juga di sini ada dua perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sah sebagai niat kurban, atau ada yang berpendapat itu sebagai sedekah biasa, sedekah biasa saja. Sama masalah akikah tadi. Kan akikah itu untuk laki-laki kan sunnahnya anak laki-laki itu dua ekor kambing. Nah, mampunya katanya satu aja, boleh nggak dicicil, dikredit dulu dan dicicil. Jawabannya kan sunnahnya bagi yang mampu. Berarti kalau satu saja berarti itu orang tuh belum kategori mampu. Sebaiknya apa? Saran, mampukan dulu untuk membeli 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan kan 1 ekor kambing. Nah, kalau satu saja boleh nggak? Nanti dicicil kapan-kapan, mungkin tahun depan atau apa, ketika ada uang lebih mampu, kami yang keduanya itu kami laksanakan. Jawabannya itu sah sembelihannya itu 1 ekor kambing untuk 1 anak laki-laki. Akikah tadi. Akikah ya. Namun sembelihan pertama sah sebagai akikah, sembelihan yang kedua di sini berbeda pendapat para ulama. Nah, berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu sah sebagai akikah, ada juga yang berpendapat itu tidak sah lagi sebagai akikah karena sudah kesunahnya sudah gugur ketika sembelihan pertama tadi. Nah, ketika sembelihan pertama tadi gugurlah sudah kesunahan akikahnya tadi. Berarti yang kedua ini menurut pendapat yang ini tadi kan ini berarti itu sebagai sedekah biasa saja. Oke, Ustaz, gini ya. Kira-kira ada berapa atau ada batasan korban ini, atau mungkin setiap tahun atau berapa ekor sapi atau gimana, atau ada batasan nih untuk korban ini? Tidak ada batasan. Artinya setiap tahun boleh? Boleh. Selama kita mampu ya? Selama kita mampu. Bahkan tuh sangat bagus di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'amila adamiyun min amalin ahabba ilallah. Tidak ada pekerjaan amalan anak Adam. Nah, anak Adam di mana? Yauman nahri, di hari raya kurban. Nah, yang mana itu ahabba ilallahi, yang lebih disukai oleh Allah min ihraqid dam, daripada penyembelihan binatang kurban. Nah, inna latati yaumil qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Sesungguhnya hewan kurban ini akan datang nanti di hari kiamat lengkap dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan bulu-bulunya, lengkap dengan kuku-kukunya. Wa innad dama la yaqau minallahi bimakanin qabla ayyaka minal ard. Dan sesungguhnya hewan darah kurban tadi darahnya sebelum jatuh ke tanah, sebelum titik ke tanah kata orang Banjar. Nah, sebelum jatuh ke tanah, pahalanya sudah diterima oleh Allah. Qatibu biha nafsan, maka tenangkanlah jiwamu dengan berkurban. Nah, ini keistimewaan kurban. Pertama, amalan yang paling mulia di hari raya kurban, di Idul Adha, di hari-hari tasyrik itu adalah penyembelihan binatang kurban. Yang kedua, nanti hewan kurban ini akan Allah kembalikan lagi di hari kiamat, lengkap dengan biquruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha wa azlafiha, lengkap dengan bulu-bulunya, lengkap dengan kuku-kukunya. Dan ini nanti akan menjadi kendaraan kita melewati siratal mustaqim. Dalam hadis azimu dhahayakum fa inna 'ala sirati matayakum. Besarkanlah hewan kurban kalian kata Nabi, karena sesungguhnya hewan kurban itu akan menjadi tunggangan kalian melewati siratal mustaqim. Wah, ini keistimewaan kurban, dan kurban akan menenangkan jiwa. Kemudian lagi kurban, bikulli qatratin sadaqah, bikulli sya'ratin sadaqah. Setiap tetes darah hewan kurban itu akan mendapatkan 1 kebaikan. Setiap bulu hewan kurban akan mendapatkan 1 kebaikan. Masya Allah, sangat banyak keistimewaan tersebut. Ustaz, ini ada lagi Ustaz. Ini pertanyaan juga dari masyarakat ini. Katanya kan daging kurban itu kan saya nih berkorban. Saya kan salah satu misalnya anggota korban misalnya di arisan kan, terkait arisan ini kan, apakah boleh saya ini makan daging korban itu sendiri untuk saya sendiri? Bolehkah seseorang yang berkurban memakan daging kurban
memakan daging kurbannya? Iya, iya. Jawabannya boleh selama itu kurbannya kurban sunnah. Kurban itu kan ada kurban sunnah, Iya, ada iya. kurban wajib. Iya, iya. Nah, kalau kurban sunnah boleh, silahkan makan. Bahkan disunnahkan yang berkurban itu ikut memakannya. Namun kadarnya sih beda. Iya. Ada yang bermakan secukupnya, Iya. ada yang ya maksimal sampai sepertiga lah. Iya. Cuma intinya ya secukupnya sajalah Iya, itu. Asal tarasai jauh orang Banjar Iya, itulah. iya. Nah, secukupnya saja. Nah, bahkan ada juga ada yang mensunahkan itu hatinya. Iya, iya. Intinya silahkan makan. Silahkan makan. Jadi jangan khawatir. Kata orang Banjar ini jangan makan daging kurban karena rungkang, karena di hari kiamat kena ini. Nah, jangan khawatir rungkang. Iya, ini jangan kan sampai, khawatir bolong. Iya, di masyarakat kan sampai ada yang apa tukar korban ya. Ya mungkin di RT sana misal ada yang kurban, kamu kurban ya, mau berkorban, aku kurban juga, katanya nggak boleh. Nah, kita tukeran yuk nanti ini daging kurbannya supaya menghindari hal-hal tersebut. Sebenarnya kalau selama hewan kurban itu kita niatkan niat kurban sunnah, boleh kita memakan. Lain halnya kurban wajib. Iya. Nah, kalau kurban contoh nazar. Iya. Nazar. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Contoh nazar, misal contoh, kalau aku sembuh, dan dia berniat dalam hati, kalau aku sembuh dari penyakitku, aku bernazar akan berkurban tahun ini lagi, ada kaitnya, ada syaratnya itu tahun ini. Ternyata sembuh. Iya, iya. Dengan izin Allah sembuh, berarti wajib dia, hukumnya itu jadi kurban wajib. Dan wajib tahun ini, karena dia meniatkan tahun ini. Iya, iya. Karena dia meniatkan tahun ini. Kalau toh tahun ini nggak mampu, berarti wajib, yang namanya wajib ya wajib diqadha. Misal bulan Muharram atau Safar baru ada baru ada uangnya, berarti bulan Muharram atau Safar dia melaksanakan kurbannya sebagai qadhaan. Iya, artinya jangan menunggu tahun depan. Iya, iya. Artinya intinya boleh ya. Nah, boleh. Iya. Nah, seandainya kalau kurban wajib itu seandainya dimakannya, nah makan juga, berarti kalau kurban wajib itu kan tidak boleh deh. Kalau makan juga berarti wajib mengganti senilai yang dimakan. Yang dimakan. Contoh 1 kilo misalnya, biar mudah. Berapa 1 kilo dagingnya? Gitu yang disedekahkan kepada fakir miskin. Oke nih Ustadz, satu lagi, kan ada di masyarakat yang tanya-tanya kalau yang berkorban itu apakah boleh potong kuku atau memotong rambut saat mau berkorban gitu. Ya. Tentang hukum katanya tidak boleh potong kuku. Nah, ini maksud tidak boleh ini bukan haram ya. Iya, iya. Tetapi itu hukumnya makruh memotong kuku bagi yang berkurban dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dia berkurban. Misal sampai tanggal 10 Zulhijjah. Iya, iya. Nah, itu makruh. Bukan haram, bukan ya. Iya. Makruh memotong kuku atau rambut. Iya. Nah, jadi di situ kenapa hikmahnya? Karena kan hewan kurban ini nanti akan Allah hidupkan kembali tadi sebagai kendaraan kita melewati siratal mustaqim. Kemudian semakin banyak anggota tubuh kita yang menjadi saksi, berarti semakin baik, semakin bagus. Nah, itu karena kenapa hikmahnya makruh memotong kuku bagi yang berkurban dari tanggal 1 sampai dia berkurban. Artinya anggaplah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kalau dia sudah berkorban artinya boleh ya? Ya, boleh. Setelah itu boleh. Jadi supaya semakin banyak anggota tubuh kita ini menjadi saksi. Bahkan sunnah bagi yang berkurban. Nah, ini kadang-kadang zaman sekarang asik live streaming aja. Katanya aku lagi berkorban nih live streaming, hai guys, misalnya nih. Lebih baik apa? Ini saran. Lebih baik yang berkorban itu sunnah-sunnahnya apa? Pertama, ayyashhadaha, ikut menyaksikan. Nah, bagi yang mewakilkan kepada orang lain. Jadi contoh Siti Fatimah, anak Nabi kita, berkurban, waktu itu Nabi menyuruh kepada Siti Fatimah, fashhadiha, saksikanlah wahai Fatimah. Nah, jadi si yang berkurban ini sunnahnya ikut menyaksikan ketika hewan tersebut disembelih. Itu. Ya kalau mampu ya, ada juga kan perempuan yang tidak
melihat darah langsung mau pingsan atau apa nggak berani ya nggak berani intinya. Tapi kalau nggak berani itu nggak jadi masalah. Artinya kalau berani ya ikut saksikan, lebih bagus ya. Lebih bagus. Yang kedua, sunnahnya mengulangi niat kurbannya ketika hewan kurban itu hendak disembelih. Sunnah mengulangi niat kurbannya. Oleh karena itu kalau kita mewakilkan bisa lewat yang si tukang sembelih tadi meniatkan. Nah kemudian misal saya berkurban, sunnahnya juga mengulangi niatnya tadi. Dan alangkah baiknya tadi supaya menghindari khilaf dari pendapat para ulama tadi, ketika berniat sertakan sunnah. Jadi nawaitul udhiyatal masnunata lillahi ta'ala. Sengaja aku berkorban sunnah karena Allah Ta'ala. Dimasukkan sunnahnya. Karena ada pendapat ulama, ya ini sedikit ada perbedaan-perbedaan. Kalau katanya aku berkurban, nah kalau niat aku niat kurban itu jatuhnya kurban wajib. Oleh karena itu tidak boleh katanya ikut makan dagingnya tadi. Nah supaya keluar ini ada segelintir perbedaan pendapat para ulama tadi. Untuk keluar dari khilaf tadi sebaiknya masukkan dalam niat tadi sunnahnya, kurban sunnahnya. Nah itu, jadi keluar dari khilaf perbedaan pendapat para ulama. Niatnya itu Jadi dua ya. Yang ketiga, sunnah dari yang berkurban tadi, pertama ikut menyaksikan. Yang kedua ikut mengulangi niatnya, niat kurban sunnahnya, supaya bisa makan dagingnya tadi ya. Yang ketiga banyak-banyak berdoa. Contoh doanya yang kayak doa iftitah itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Nah itu daripada megang HP kesana kemari ini rekaman, ya sah-sah saja sih, boleh-boleh, tapi yang lain aja lah. Yang lain aja, kalau mau merekam, divideokan atau mau foto, yang lain aja. Ini bukan kita yang ya. Karena ini saat-saat yang sakral. Saat-saat yang sakral, saat-saat yang mustajab, kata Allah tadi apa tadi? Nah, sebelum darah kurban itu jatuh ke tanah, pahalanya sudah diterima oleh Allah. Jadi kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu diantaranya hal-hal yang kalau mau foto silahkan. Saya bukan berarti mengatakan foto atau video nggak boleh, boleh saja. Bahkan ada juga pernah kasus, entah tahun berapa itu ya. Pernah kasus saya mau menyembelihkan itu kan, ternyata berapa orang ada ya? 8 orang. Arisan kurban tadi. 8 orang. Kata saya tidak mau menyembelih kalau ini belum beres nih. Pasti ada yang satu ini, ada yang apa namanya? Ada yang sudah. Ada yang sudah ini. Ternyata kata aku belum. Sama ke-8-nya belum, merasa belum. Ternyata ada yang ngomong, "Lah, tahun kemarin kan kita foto. Waktu sebelum disembelih itu tuh foto sama sapinya lagi," katanya kan. Nah, kata saya cari mana fotonya. Ya lumayan juga sih, 15 menitan ada yang mungkin nyari-nyari fotonya. Akhirnya dapat, dilihat satu-satu. Oh ternyata memang ada yang sudah. Itu ternyata keluarganya yang mewakili. Itu masalah internal mereka ya. Menarik juga ya itu kisahnya. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh aja kalau mau foto silahkan. Namun bukan sunnah ya, tapi ada juga manfaatnya itu. Nah, tapi kalau mau live stream atau apa itu nggak usah lah, yang lain aja. Mau video yang lain aja itu, mau foto yang lain aja yang memfotokan. Kita khusus fokus ini karena ibadah yang luar biasa, dari sunnah muakkad bahkan lebih tinggi daripada sedekah. Lebih baik kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau perbanyak takbir juga. Oke. Ini terakhir Ustaz. Ini kan dulu kan menurut ceritanya ini korban ini kan anak Nabi Ibrahim ya. Adanya anak Nabi Ibrahim ini kan yang sudah lama diidam-idamkan oleh Nabi Ibrahim kan. Artinya yang paling disayang gitu yang saat itu. Nah, bagaimana konteks ini Pak untuk saat ini korban ini? Kurban ini, inti dari kurban adalah untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana asal mulanya disyariatkannya kurban ini, sebagaimana yang ini tadi kan dari Nabi Ibrahim lama pengen mempunyai anak, akhirnya Allah kabulkan, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Setelah lahir ternyata Allah berikan ujian lagi untuk
mengorbankan anak beliau tadi, Nabi Ismail tadi, apa yang terjadi? Nah, Nabi Ibrahim dengan penuh ketaatan kepada Allah, Nabi Ibrahim mau mengorbankan Nabi Ismail. Padahal Nabi Ismail ini paling disayang ya saat itu ya. Disayang kan sudah lama menunggu. Nah, inilah. Namun saat mau dikorbankan, Allah ganti dengan kibas dengan kambing. Jadi apa yang dapat kita ambil pelajaran dari syariat kurban tersebut di sini adalah yang dapat kita simpulkan, hakikat kurban itu adalah rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang Allah perintahkan, bagaimanapun, apapun, itu kita wajib mentaatinya tanpa ada protesnya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ini? Nah, kadang-kadang kan manusia harus sesuai dengan akal. Nah, ini tanpa ada apapun. Artinya siap taat kepada Allah. Nah, meskipun ini kan anak kesayangan tadi. Nah, anak kesayangan. Nah, inilah tadi bentuk ketaatan penuh, sempurna Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anak kesayangan beliau. Nah, jadi di sini termasuk orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar mengabdi kepada Allah. Sama halnya dalam kehidupan kita. Di sini mungkin kita, membeli yang lain itu sanggup. Iya. Tapi kenapa berkorban tidak sanggup? Nah, itu pertanyaan. Kita kembalikan ke diri masing-masing. Kita mungkin belanja ya sesuatu yang mungkin tidak terlalu bermanfaat lah. Kita mampu bahkan sampai macam-macam lah dibeli. Tapi kok kenapa kurban tidak mampu? Nah, itu mungkin di zaman kekinian. Bahkan beli sesuatu ini sampai mau ngutang, mau hutang. Kurban nggak mampu. Punya HP berapa, misal punya ini berapa, kita yang sederhana aja, Pak, yang kecil-kecil aja. Tapi kurban tidak mampu. Nah, itu. Jadi sebaiknya kalau ada harta berlebih, ini keutamaan kurban luar biasa. Sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan bukan cuma untuk di dunia, namun untuk di akhirat nanti. Artinya di Idul Adha ini kita ditantang ya, apa yang paling kita sayangi? Iya, kita berikan. Apakah bisa kita korbankan ya gitu ya? Kan di Idul Adha ya tadi sebagai tantangan. Iya. Kita ditantang di Idul Adha, apa yang bisa kita berikan kepada Allah. Itu. Sedangkan yang paling afdal, amalan yang paling afdal di hari raya kurban itu adalah penyembelihan binatang kurban. Itu yang paling afdal. Jadi tantangan kepada kita semua, ini apa ya, mampu enggak kita? Sedangkan yang lain mungkin kita mampu. Kita terus terang kadang-kadang manusia itu, ini beli itu. Nah, ini tantangannya area kurban. Oke lah, misal tahun ini enggak kita niatkan, tahun depan paling enggak itu kan ada niat sudah kita. Yang jelas tadi kurban itu lebih utama daripada sedekah. Oke, terima kasih Ustadz. Semoga informasi ini, bincang santai ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait persiapan ibadah korban. Ternyata korban itu di samping ketaatan kepada Allah juga bermanfaat sebagai ibadah sosial kepada masyarakat ya. Saya Muhammad Ramli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.